Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di wabarakatuh. tengah-tengah kita jamaah kelas ini Dr. Anna Uyainah ZN, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, magister administrasi rumah sakit ya. Yang tadi sudah jelaskan akan menjelaskan tentang pengaruh makanan terhadap kesehatan dan kehidupan. Cuma saya lihat di PowerPoint-nya makanan halal dan thayyibah. Jadi pertama nanti tolong Dokter Ana untuk menjelaskan dulu kurikulum vitae singkat. Nah, kemudian kita jelaskan tentang PowerPoint-nya. Nanti terakhir kita akan adakan diskusi dengan seluruh jamaah. Baik, silakan Dokter Ana untuk memulai. Ya, maaf izin share screen. Eh, Ya, sudah terlihat, cuma belum slideshow. Ya, Ya, ya bagus. sekali lagi Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, maaf di sini saya tidak tampilkan kurikulum vitae, saya berikan kepada Prof. Hairil ya yang dan Bu ya. Jadi saya lahir 7 Maret 1955. Kemudian saya pendidikan FKUI angkatan 75 lulus 81. Kemudian spesialis penyakit dalam saya lulus tahun 95. Kemudian konsultan pulmonologi saya 2002 ya. Kemudian Mars ya saya lulus tahun 2006. Nah, kemudian setelah saya lulus penyakit dalam, saya 95 langsung menjadi staf di penyakit dalam FKUI RSCM tahun 96 sampai 2020. Nah, 1 April 2020 pas COVID saya alhamdulillah purna bakti. Nah, sejak purna bakti alhamdulillah saya banyak mengkaji Al-Qur'an dan saat udah saya berkelana ya, berkelana juga mencari cara terjemah Al-Qur'an, akhirnya alhamdulillah ketemu Al-Hasani ya dari teman saya di Tafis itu Ibu Iin Marliana ya. Jadi alhamdulillah metode Al-Hasani ini bagi saya yang paling cocok untuk saya dan sejak saya kenal setiap hari saya mengulik-ngulik terus ya. Uh, Alhamdulillah terima kasih Bu ya dengan ilmu-ilmu yang luar biasa dan mohon maaf saya juga sering melihat YouTube yang angkatan sebelum-sebelumnya. Kemudian saya sekarang ikut aktif di Senin dan Rabu ya. Jadi Senin Rabu sore ya mudah-mudahan saya bisa mengikuti. Demikian mungkin kurikulum vitae saya. Nah, ini sebagaimana yang saya ketahui mengikuti jejak-jejak senior saya, ingin juga saya menyampaikan pantun ya, membuka acara ini biar enggak gemeter ya, biar enggak apa namanya, biar santai ya. Pantunnya cukup sederhana, bersantai-santai di dalam taman, tamannya penuh bunga yang berpandai-pandai memilih makanan agar tubuh tetap sehat dan bugar. cakep, Cakep. cakep banget. Alhamdulillah. Nah, jadi ini saya bagi 4 ya, bagi 4 topiknya makanan halalan toiban. Yang kedua, jenis makanan yang berdampak terhadap penyakit. 3, jenis penyakit akibat makanan berlebihan. 4, bagaimana cara pengendalian dan pencegahan. Ya, saya rasa itu yang penting ya. Nah, makanan kita di sini kita bagi 2, halalan dan toiban. Nah, yang halalan ini pengaruhnya apa ya? Jenis makan kita lihat bukan hanya jenis makannya ya. Jadi untuk halalan toiban ini kita lihat jenis makanannya. Ya, kita sudah tahu yang haram yang halal ya di ayat Al-Qur'an sudah ada. Kemudian cara mendapatkan makanannya ya, cara mendapatkan makanannya halal tapi ada orang mendapatkannya dengan mencuri. Nah, pasti jadi tidak halal. Cara memasaknya ya, bahan campurannya tadi misalnya lobster, udang, ya, ikan, ya, seafood, dimasak ditambah arak, ya, supaya lembut, supaya nikmat. Nah, itu juga tidak halal. Sumber uang, ya, sumber uang untuk membeli makanannya.
Nah, banyak kita lihat sekarang anak-anak ya yang narkoba, yang segala macam. Kita lihat orang tuanya ternyata juga ya semacam itu ya. Saya tidak bisa menyampaikan karena ini hanya perkiraan, kemungkinan ya. Jadi kita harus hati-hati untuk memberi keluarga dengan uang yang tidak halal karena dampaknya banyak ya. Kemudian, nah ini ya, dari kehalalan ini dampaknya kehusyuan kita beribadah, kepribadian kita yang positif, ketenangan ya positif, keturunan yang baik, sehat jasmani rohani, doa mudah diterima ya, dan mendapat ridho Allah. Ya, ini mungkin tidak saya sampaikan secara jelas, secara lama ya, secara panjang. Mungkin nanti ada ustadz di lain waktu mungkin ada bisa ini menjadi topik tersendiri. Nanti itu apa istilahnya bukan keahlian saya ya, nanti di sini ada banyak yang lebih ahli. Nah, makanan toiban apa yang kita lihat, sumber energinya harus baik ya, kandungan gizinya harus baik, alami, tidak mengandung zat kimia berbahaya. Sekarang kita lihat hati-hati banyak makanan yang mengandung kimia berbahaya ya, yang kemasan, yang pakai pengawet, penyedap dan lain-lain, itu harus hati-hati. Dan harus lengkap dan berimbang ya. Ada orang misalnya dengan diet keto, dengan diet apa nggak boleh makan yang lain, itu juga sebenarnya belum tepat ya. Saya nggak katakan salah tapi belum tepat ya. Lengkap dan berimbang karena Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya dan tidak berlebihan ya. Nah, ini makanan-makanan ini kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita ya, berat badan, usia, penyakit yang diderita, dan apakah ada alergi makanan atau tidak ya. Jadi tidak semua orang makan porsinya sama ya, porsinya beda-beda. Kemudian dampak dari kalau kita bisa memilih makanan yang baik ya, kita sehat dan bugar, mudah berpikir ya. Kalau dulu kan kadang ada yang kok otaknya nggak encer, nah itu memang benar karena otaknya kental ya, darah-darahnya sudah banyak, lemak-lemak dan sebagainya, susah berpikir ya. Kalau tidak maka mudah berpikir. Kecerdasan, tumbuh kembang ya, memperbaiki hidup dan imunitas ya. Imunitas itu kekebalan ya, kekebalan tubuh. Dengan kita makan yang baik maka kekebalan tubuh kita akan meningkat. Kemudian jenis makanan yang berdampak terhadap penyakit. Nah, ini yang penting kita tahu. Ya, sekarang kita tahu makanan banyak sekali. Nama-nama makanan saja saya sudah kurang tahu ya, kurang gaul karena banyak sekali modelnya sekarang ya. Biasanya kandungan makanannya jumlah lemaknya tinggi ya, kalorinya tinggi, tapi seratnya rendah. Mengandung tinggi garam, gula ya, supaya enak itu garamnya banyak, gulanya banyak jadi terasa. Berpengawet, bumbu penyedap berlebihan ya, bumbu penyedap berlebihan. Kalau saya beruntung punya alarm ya, kalau saya ada masakan yang bumbu penyedap berlebihan maka rasa ngantuk ada, kemudian badan rasa nggak nyaman ya, pegel-pegel. Nah itu berarti makanan itu sudah berlebihan ya, jadi harus dihindari. Nah kita lihat makanan kekinian saat ini ya, banyak orang-orang sekarang ya kulineran di mana-mana ada. Nah, itu bukan tidak boleh, boleh saja, tapi kita harus pandai memilih. Ya, pilih yang halal nomor 1, kemudian sehat, bersih, bergizi, berimbang, tidak berlebihan. Ya, jadi kalau kita sudah tahu ini, insya Allah aman. Nah, kita lihat ini all you can eat. Ya, kita sudah masuk restoran, kita bayar 1 kali 1 orang bisa makan sepuasnya. Ya, kemudian karena bisa makan sepuasnya, masa kita ambil ya. Semua kita ambil ya, sudah sampai di meja, sayang kalau tidak dihabiskan, kita makan semua ya. Ini tidak baik ya. Jadi bukannya tidak boleh all you can eat ya, boleh, tapi sekali-sekali dan pilih makanan mana yang tepat untuk kita ya. Nah ini ya, bakso makanan semua masyarakat nih ya, makanan hobi masyarakat. Nah kalau sudah yang hobi ini biasanya kalau ada viral bakso enak di mana-mana dicari. Nah, itu ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, ini juga makanan baru apa nih? Seblak ya. Jadi itu juga harus
belum lama ini saya membaca dari seorang spesialis SPOG, hati-hati ya makan seblak karena banyak sekali bumbunya, khawatir mudah kista ya, mudah kista timbul ya, kista ovarium dan kista sebagainya. Ya nanti saya jelaskan tentang kista ya. Nah minuman ya, minuman juga saat ini macam-macam ya, kita harus pandai memilih. Nah makanan ya baik ya belum tentu baik untuk orang tertentu. Kita lihat ini ya. Nah ini halal, ini gizinya tinggi ya, tapi jumlahnya dan cara menggorengnya, minyaknya ya tidak baik untuk orang tertentu. Mungkin kalau masih anak-anak muda silakan ya. Kemudian ini ya, ini seafood yang sudah pasti enak. Nah, ini kerang. Nah, saya gambarkan supaya ingat ya. Udang, cumi, mungkin Bapak Ibu sering makan nih. Jerawan ya, jerawan. Ini gulai tunjang, banyak yang suka. Kacang-kacangan. Nah, ini semuanya tinggi kolesterol, tinggi trigliserida, dan tinggi asam urat ya. Jadi harus diwaspadai ya, trigliserida yang tepung-tepung trigliserida ya. Nah, duren apakah ini pasti banyak yang suka, saya juga suka ya. Jadi ini kolesterol, trigliserid, asam urat. Nah, ini pete, jengkol, emping. Nah, ini juga asam urat ya. Ini memang bagi yang senang ya menjadi tambah nafsu makan, tapi harus hati-hati ya. Kemudian minuman ya, minuman masa kini ya, tinggi kalori, gulanya banyak sekali, dan ada juga penyedap ya, penyedap rasa untuk minuman, sehingga hati-hati juga ya. Sekali-sekali mungkin boleh, tapi jangan menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita berbuka puasa ya, kita berbuka puasa sekarang musimnya gorengan ya. Zaman dulu waktu kita kecil buka puasa itu pasti cuma kolak ya. Nah, tidak ada goreng-gorengan. Sekarang buka puasa tuh gorengan. Kemudian kolaknya juga kue-kue ya. Itu es cendol. Nah, setelah maghrib makanan. Nah, ini karena di sini banyak orang Padang, saya angkat ini nasi Padang sama rendang ya. Maaf, yang orang Padang saya hanya mengingatkan. Jadi ada penelitian tahun 2002 bahwa di Padang ternyata 50% lebih, 50% lebih sedikit ya, itu yang hiperlipidemia ya, 2002. Sekarang bisa jadi meningkat ya. Ini kemudian habis taraweh minum manis lagi ya. Jadi saat Ramadan, jadi bukan kita tambah sehat, tetapi dengan pola hidup kita seperti ini, jadi tidak bertambah sehat ya. Harusnya kita makan sederhana saja sehingga puasa menjadi sehat. Nah, kita lihat sekarang riset kesehatan dasar ya, ini di Indonesia. Penyakit tahun 2013 ya, penyakit hipertensi itu 25,8%. Tahun 2018 34,1%, meningkat. Nah, diabetes Riskesdas 2013 6,9%, Riskesdas 2018 8,5%. Dan saat ini diabetes itu juara keempat di dunia. Indonesia itu juara keempat di dunia. Bisa jadi tahun-tahun ke depan kita lihat makanan masa kini, ya, minuman kekinian, bisa jadi nanti bisa menjadi juara 3, juara 2 ya. Hiperlipidemia ya. 2013 35,9%. Nah, 2018 meningkat, cuma angkanya tidak ada yang digabung, dipisah-pisah, kolesterol dan trigliserid ini sama meningkat. Kemudian stroke juga meningkat ya, 7 per mil 2013, 2018 10,9 per mil. Kanker, nah kanker ini terkait nih makanan juga ya. 1,4 per mil 2013, Riskesdas 2018 1,79 per mil. Jadi semuanya meningkat. Nah, kita lihat jemaah haji. Nah, jemaah haji 2018 itu nomor 1 hipertensi, nomor 2 kolesterol ya, hiperkolesterol, nomor 3 diabetes. Sama 2019 cuma berubah angka. Nomor 1 hiperkolesterol, nomor 2 hipertensi, nomor 3 diabetes. Nah, 2022 ya, ini walaupun ini sudah diseleksi nih, 2022 itu jamaah haji diseleksi yang di bawah 65 tahun ya. Nah, ini nomor 1 dislipidemia. Dislipidemia itu adalah gabungan hiperkolesterol dan hipertrigliserid. Nah, hipertrigliserid itu kelebihan
lemak yang di tubuh tetapi berasal dari karbohidrat, ya, nasinya kelebihan, tepung-tepung, ya, kue berlebihan. Itu kalau tubuh kelebihan metabolismenya maka disimpan dalam bentuk trigliserid. Ya, trigliserid dan kolesterol ini yang berpengaruh dalam penyakit jantung, penyakit stroke, itu yang membuat sumbatan. Ya, jadi makanan itu benar-benar harus kita perhatikan. Ya, nomor 2 hipertensi, nomor 3 diabetes. Ini jadi penyakit karena makanan semua, ya. Sebenarnya kita bisa mengatur pola makan, kita bisa menghindari penyakit ini, ya. Makanya saya mengangkat tema ini, ya. Nah, ini jemaah haji kita lihat, ya, hipertensi, ya, ini dari grafiknya, hiperkolesterol, DDM, ini yang 2019. Nah, ada gastritis, ya, gastritis di nomor 5. Ya, di nomor 5 itu gastritis dua-duanya 2018 dan 2019 itu juga karena makanan, ya, makanan terlalu pedas. Sekarang makanan itu luar biasa banyak yang pedas, ya, pedas, asam, jahe. Banyak yang kurang paham kalau jahe itu juga bisa menyebabkan gastritis. Jahe, soft drink, ya. Kemudian ada hiperurisemia, ya. Nomor 2 dari bawah yang 2018 hiperurisemia. Itu kelebihan asam urat tadi, ya. Petai, jengkol, emping, kacang-kacangan, jeroan, dan sebagainya. Di 2019, hiperurisemia juga ada di nomor 4 dari bawah. Ya. Jadi faktor makanan ini luar biasa. Kemudian jemaah haji 2022 ini selain nomor 1, 2, 3 ada gastritis juga, ya, tadi gastritis dan dispepsia, penyakit lambung, ya. Nah, ini kadang-kala kalau kita bertugas haji, obat nah itu cepat habis karena banyak sekali jemaah haji yang mengeluh gastritis, ya. Kemudian hiperurisemia nomor 9, ya, ini kelebihan asam urat. Nah, ini data-data yang saya tampilkan menggambarkan, saya ingin memperlihatkan kepada para jamaah ini semua bahwa inilah potret kita, ya, potret orang Indonesia. Maka penyakitnya banyak karena makanan yang berlebihan dan itu terbukti dari data Riskesdas. Riskesdas itu adalah riset kesehatan dasar seluruh provinsi, ya, seluruh provinsi Indonesia, ya. Jadi ada angka-angkanya, tapi saya tidak tampilkan per provinsi. Kemudian jemaah haji ini juga seluruh provinsi, jemaah haji juga menggambarkan Indonesia. Ya, jadi inilah pola orang-orang Indonesia penyakitnya, ya. Semuanya terkait sebagian besar, ya, 3 ke atas terkait makanan. Nah, sekarang yang nomor 3 jenis penyakit akibat makanan berlebihan. Ya, kita lihat nih, ya, hiperlipidemia, tinggi kolesterol dan trigliserid. Kalau kita lihat di resto, ya, resto-resto yang tahun berapa, ya, 10 tahun yang lalu mungkin baru tumbuh, ya, resto-resto makanan seperti ini. Nah, itu kalau kita lihat yang masuk resto tuh orangnya udah gemuk-gemuk, ya, sudah biasanya ketagihan, beli lagi, ya. Nah, dari tinggi kolesterol dan tinggi gliserid ini bisa menyebabkan hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Kenapa dia bisa hipertensi? Tadi dari rasanya, ya, kandungan-kandungan di dalamnya, ya, rasa garamnya, ya, hipertensi. Kenapa diabetes? Ya, ada trigliserid, ya, karbohidrat menyebabkan gulanya menjadi tinggi. Kenapa penyakit jantung? Ya, sumbatan dari kolesterol, trigliserid yang tidak dapat dimetabolisme, kemudian menjadi berdiam sebagai plak di pembuluh darah, akhirnya membuat sumbatan. Nah, kalau sumbatannya di pembuluh darah jantung, maka dia penyakit jantung. Ya, sering kita lihat ada yang sakit jantung mendadak. Nah, kemudian kalau dia tersumbatnya di otak, maka menjadi penyakit stroke. Ya. Nah, kadang-kadang ada masyarakat mengatakan bapak ini atau ibu ini meninggal nggak tahu penyakitnya. Ya, bisa jadi hal-hal yang ini, ya, tidak diperiksa. Ya, kadang di jemaah haji juga banyak dulu waktu tahun awal-awal tuh tahun 95, ya. Nah, sekarang sudah lebih baik untuk jemaah haji untuk penata laksanaan. Nah, hiperurisemia, tinggi asam urat. Nah, ini asam urat itu kalau dilihat dengan mikroskop itu seperti jarum-jarum, kristal-kristal putih seperti jarum tajam, ya, makanya dia suka nyeri, ya. Kalau sudah ada
tinggi asam urat, nggak bisa dikeluarkan lagi ya, semua numpuk, itu bisa menjadi batu ginjal ya. Nanti akibatnya menjadi penyakit ginjal kronik. Bisa juga menjadi batu empedu ya. Asam urat ini juga bisa menjadi batu empedu. Ya, kemudian penyakit sendi ya. Nah, sering banyak nih orang-orang yang menjelang pensiun atau yang sudah pensiun ngeluhnya di sendi ya, lututnya nyeri ya. Kadang sudah ada pengapuran ya. Jadi kalau kita atur makanan, maka di usia pensiun kita masih bisa berjalan dengan baik. Nah, ini lihat ya, di lutut ini yang sering dirapat. Tapi asam urat ini tidak di lutut saja ya, dia bisa di leher menjadi pegal ya, pengapuran di leher, bisa di tulang belakang, kemudian bisa di jari-jari, bisa di sendi-sendi di seluruh tubuh ya, bisa. Kemudian ini ya, gastritis, kanker kista. Nah, gastritis ini kalau kita nggak bisa memilih makanan, kalau kita nggak kenali tubuh kita, kita akan sering terkena gastritis ya, selain dari makanan dipengaruhi pikiran. Nah, jadi makanan tadi ya, banyak makanan-makanan yang merangsang saluran cerna ya. Jadi itu rasa pedas, rasa asam, tadi rasa jahe, merica, soft drink ya. Nah, ini kalau lihat orang Padang pedasnya enggak, bukan cabai rawit ya. Orang Padang cabai keriting, enggak terlalu pedas ya, tapi kalau yang tidak kuat tidak bisa juga ya. Gastritis ya, itu akan gastritis. Kalau sudah makin lama tidak diobati, maka dia menjadi ulkus peptikum, ulkus lambung, luka. Menjadi luka di lambung itu lebih nyeri lagi ya. Ketika dimasukin makanan langsung perih. Nah, jadi kita hindari ya, ini bisa kita hindari. Kanker. Nah, kanker dulu ini sedikit ya, dulu waktu kita masih kecil ya, ini karena kita umurnya hampir sama, di atas 60-an semua, hampir banyak di atas 60-an. Dulu waktu kita masih kecil jarang sekali kita mendengar ada orang penyakit kanker. Kalau di kampung kita ada yang penyakit kanker, maka heboh lah, kita kasihan dan sebagainya ya. Nah, saat ini di BPJS kanker itu banyak banget ya, sampai biaya untuk BPJS tinggi sekali untuk kanker ya. Rumah sakit Darmais penuh terus, rumah sakit lain-lain di RSCM banyak sekali ya, kanker dari mulai kanker itu mulai dari otak sampai kanker kulit ya, kanker darah. Nah, itu banyak sekali. Dulu belum ditahu penyakitnya, selalu masih sulit mencari penyebabnya. Nah, tapi banyak penelitian ini penyebabnya bisa dari makanan ya, makanan. Karena makanan kita sekarang kan tadi banyak pengawet, banyak penyedap yang kita nggak kenal. Mungkin ada bahan kimia yang dicampurkan yang kita tidak tahu ya. Ini penyakit kanker. Kemudian kista. Nah, kista itu apa ya? Yang kita kenal biasanya kista ovarium ya, biasanya ibu-ibu ada kista ovarium. Jadi ada kista tidak ibu-ibu saja ya. Kista itu bisa di ovarium ya, indung telur, kemudian bisa di ginjal ya, kalau di ovarium namanya polikistik ya, kista ovarium. Kalau di ginjal polikistik ginjal, bisa di liver, bisa di tiroid ya, itu kista. Nah, kista ini keturunan ya, genetik. Jadi kalau orang tua ada kista, anaknya bisa ada kista. Nah, kista ini berkembang makin besar. Nah, tapi kalau zaman dulu jarang kista itu yang menjadi berat ya. Nah, sekarang kista itu banyak cepat, misalnya di ginjal bisa cepat menjadi polikistik ginjal ya. Polikista ovarium tadi ya, kemudian liver. Nah, karena apa? Bisa jadi dari makanan tadi ya, pengawet dan penyedap. Nah, itu kita tidak tahu, bisa jadi pengawet dan penyedap ini membantu berkembangnya kista. Berlebihan ya, bisa jadi kalau yang ngasih penyedapnya mungkin sedikit ya nggak apa-apa ya, tapi kadang-kadang karena ini istilahnya addicts ya, ketagihan, maka saat ini sedikit besoknya kurang kita tambahin lagi. Nah, besoknya masih kurang sedap kita tambahin lagi. Itu yang menjadi masalah. Akhirnya menjadi tinggi ambangnya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara pengendalian dan pencegahan penyakit tersebut ya. Pola makanan sehat. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pola makan sehat, olahraga secara teratur, medical check up ya berkala, kemudian berpuasa,
membaca bismillah dan bersyukur setiap makan ya, sebagaimana kita tahu penelitian di Jepang ya. Misalnya air putih dibacakan dengan kata-kata baik ya, diucapkan kata-kata baik depan air putih, maka gambar airnya menjadi kristal yang indah sekali. Nah, begitu yang tidak dibacakan atau dikatakan kata-kata buruk, berantakan ya, polanya berantakan. Nah, ini bisa kita menjadi kita sudah punya sebenarnya ya. Kita sudah tahu dengan bismillah maka peredaran darah kan seperti air. Kalau kita baca bismillah, maka apa yang kita makan akan lebih baik itu kristal bentuk polanya. Kemudian akan ke peredaran darah kita juga akan menjadi lebih baik. Kemudian bersyukur setiap makan ya, bersyukur apa yang kita dapat. Nah, bersyukur ini saya baru tahu ya ada ilmunya itu, ternyata bersyukur itu menambah kekuatan sel ya, menambah kekuatan sel sehingga sel-sel itu tidak mudah mutasi ya, tidak menjadi kanker. Nah, kanker itu kan karena mutasi sel ya. Jadi kalau orang-orang yang pandai bersyukur itu jauh dari kemungkinan kanker ya. Jadi kita sambil membaca bismillah dan bersyukur, insya Allah kita terhindar dari penyakit tersebut. Yang terakhir, memahami dan menerapkan ayat-ayat Al-Quran terkait makanan. Nah, kita semua sedang belajar terjemah dengan Buya. Mudah-mudahan nanti ada khusus nih Buya, kita ayat-ayat Al-Quran kita terjemahkan, misalnya kita jadikan satu buku ya, sehingga bisa kita menerapkannya. Nah, untuk nomor 4, 5, dan 6 tidak saya bahas saat ini, mungkin nanti ada Buya dan Ustadz Saad dan lain-lain yang bisa berbicara lebih panjang. Nah, pola makanan sehat apa saja? Kita sudah tahu, pasti kita sudah tahu ya, cuma ingat apa enggak ya, mau berubah atau tidak. Nah, pola makanan sehat kita karbohidrat, buah dan sayuran, protein, batasi lemak, batasi gula, garam, air putih, mineral jangan lupa minimal 2 liter ya untuk yang kita sehat-sehat seperti ini. Kemudian susu berkalsium tinggi dan madu ya. Nah, di sini Indonesia membuat piramid makanan sehat. Ya, ada semua di sini ya. Ini sudah kita tahu sehari-hari, kita sudah lihat ya. Nah, kita lihat ini makanan sehat, contoh makanan sehat. Kayak contoh karbohidrat. Nah, karbohidrat ini macam-macam ya. Kentang itu karbohidrat, jagung karbohidrat, oatmeal karbohidrat, mie, ubi, roti, singkong ya, nasi hitam, nasi merah, nasi putih, semuanya karbohidrat. Nah, tapi jangan kita campur, kita habis makan, kita makan nasinya banyak, mie gorengnya banyak ya, jangan. Kita boleh aja makan dengan mie goreng, tapi kalau sudah ada mie goreng mungkin nasinya kita kurangi ya. Kita kurangi. Kemudian kalau udah lauknya ada kentang, nasinya juga kita kurangi. Nah, kita buat berimbang itu maksudnya. Ya, kita tidak, ini kan semua Allah ciptakan boleh dimakan. Ya, tetapi Allah juga bilang jangan berlebihan. Nah, kita harus pandai-pandai memilih. Nah, untuk singkong, ini banyak yang belum tahu nih. Singkong ini hati-hati pada penderita diabetes. Nah, singkong ini karbohidrat yang gulanya cukup tinggi, walaupun rasanya nggak manis. Ya, kadang pasien kalau saya sampaikan hati-hati kalau makan singkong ya. Biasanya, waduh, saya justru singkong terus karena kan singkong nggak manis. Nah, singkong itu ya saya sampaikan, singkong itu kalau direbus, kemudian kita makan, kita kunyah jangan ditelan dulu, kita kunyah. Lama-lama itu manis ya. Nanti boleh Bapak Ibu buktikan. Lama-lama manis. Nah, itu tanda adalah memang gulanya tinggi. Nah, kemudian ini makanan sehat ya. Ini saya kasih contoh-contoh makanan sehat yang sudah jadi. Kita bisa jus, buah, telur, jangan lupa ya, telur setiap pagi itu bagus untuk yang kita ini yang lansia. Ya cukup 1 ya, karena itu menjadi energi buat kita ya. Sayur-sayuran, dan ini ada brokoli ya, saya tampilkan. Brokoli itu sehat tetapi jangan berlebihan ya, apalagi yang sudah ada penyakit sendi ya. Brokoli ini asam uratnya tinggi ya. Kadang pasien juga nggak percaya, masa sih dok? Iya, coba sekarang makan brokoli, rasakan ya. Kalau yang sudah penyakit sendi biasanya dia langsung berasa. Nah, jadi boleh tapi jangan banyak-banyak. Susu, madu ya, ini ada di dalam Al-Quran semua ya. Kurma, zaitun, pisang ya, ada semua dalam Al-Quran. Ini buah-buah sehat semua ya.
Nah, ikan, ini ada ikan salmon dan ikan kembung. Nah, ikan salmon itu bagus ya, omega 3-nya tinggi. Tapi jangan khawatir yang tidak suka ikan salmon ya. Saya nggak suka ikan salmon ya, terlalu lembut. Mahal ya, mahal. Jangan khawatir, ada ikan kembung. Ya, ikan kembung itu omega 3-nya juga tinggi ya. Yang cucu-cucunya masih dalam perkembangan boleh dikasih ikan kembung setiap hari ya, omega 3-nya tinggi ya, biar menjadi anak cerdas ya. Saya lihat ada keluarga yang waktu anak-anaknya dikasih ikan kembung cerdas-cerdas itu ya. Dan makanan sehat lainnya tentunya. Nah, kemudian air ya, air mineral, air minum jangan lupa ya. Kita makan semua, kalau kurang minum juga tidak bagus ya. Untuk kita-kita yang seperti biasa yang sehat, kita 2 liter per hari ya. Untuk yang misalnya sudah ada nyeri pinggang ya karena batu ginjal, karena itu bisa harus 3 liter. Tapi bagi orang yang sudah kena penyakit ginjal, kena penyakit jantung, nah itu harus dibatasi minumnya ya. Nanti dokter akan menghitung, dokter akan sampaikan boleh minum sekian cc per hari ya, sekian gelas per hari ya. Jadi ada masing-masing. Ini contoh makanan sehat. Kemudian, nah ini made in saya nih ya, saya coba ya. Kalau kita banyak es krim ya, sekarang ada es krim yang sedang nanjak ya, yang punya bukan orang Indonesia. Kita juga waktu itu dicurigai ya, tapi sekarang memang sudah dikatakan halal. Nah, ini bisa bikin sendiri Bapak Ibu ya. Ini dicampur 3 ini, sengaja saya sampaikan ini karena ini enak rasanya ya. Pisang kepok itu manis sekali ya. Pisang kepok manis sekali. Jadi harus dicampur stroberi supaya rasanya seger. Nah, pisang kepok ini dikupas, kemudian masuk freezer. Ya, kemarin waktu bicara di kamar, di offline ya, saya sudah bicarakan nih. Masukin di freezer. Kemudian stroberi dibersihkan ya, masuk juga di freezer. Taruh saja di Tupperware. Nah, saat kita kepingin, nah ambil pisang kepoknya, ambil stroberinya, kita campurkan dengan susu sedikit ya. Kadang saya nggak pakai susu, pakai air mineral saja, itu juga sudah enak ya. Jadi nah, kalau kasih susu lebih gurih lagi ya. Di blender ya, susunya sedikit asal bisa untuk di blender. Nah, kemudian bisa langsung ya dimakan seperti kita makan es krim atau dimasukkan freezer lagi sebentar ya. Ya ini es krim yang sehat ya. Jadi kalau cucu ibu mau minta es krim dibuatkan saja ini. Ya, lebih sehat daripada yang kita beli ya, halal haramnya kita belum tahu ya, awetnya juga kita belum tahu. Nah, kemudian ini jadinya seperti ini ya, strawberry banana ya. Jadi ini enak sekali ya. Kemudian olahraga. Nah, olahraga teratur. Jadi kalau misalnya habis makan ya, ada yang trigliseridnya tinggi. Trigliseridnya tinggi itu biasanya habis makan itu tidur-tiduran atau santai ya, tidak berolahraga. Jadi bagi yang trigliseridnya tinggi biasanya saya sampaikan sehabis makan jalan ya. Tidak perlu jalan-jalan di luar rumah, cukup jalan di dalam rumah ya, keliling meja makan atau dari depan sampai ke rumah. Atau kalau ibu-ibu setelah makan beres-beres. Nah, itu akan metabolismenya akan lebih cepat sehingga makanannya bisa lebih cepat bermetabolisme ya, trigliseridnya tidak numpuk. Nah, ini senam ada beberapa nih ya, jalan sehat, senam, berenang, bersepeda, bulu tangkis ya. Dari semua pilihan ini ya, senam kalau di kelompoknya ada kelompok senam boleh ya. Tapi senamnya jangan ikut yang muda ya, misalnya aerobik anak muda jangan ya. Yang sudah seumur ikut yang sudah seumur. Kemudian berenang juga jangan terlalu semangat seperti waktu muda ya. Kolam renang yang panjang ya, cukup yang dekat-dekat saja. Bersepeda ya, bersepeda juga bagus, tapi hati-hati jangan sampai jatuh. Karena kalau sudah jatuh pada lansia itu kalau jatuh khawatirnya apa? Karena tulangnya rapuh ya, tulang kita ini sudah rapuh jadi mudah patah. Itu yang dicegah ya. Jadi kalau tidak bisa bersepeda, tidak pandai benar itu tidak perlu, atau hindari jalan-jalan yang bisa membuat jatuh. Bulu tangkis boleh ya, bulu tangkis, tenis boleh, tapi jangan melawan anak muda ya. Kalau
kita melawan anak muda, begitu di smash, kita lari, takutnya jatuh. Nah, jalan sehat ini adalah yang terbaik. Ya, jalan sehat terbaik. Kita lihat yang lagi jalan ini semua bergerak, ya, sendi-sendinya bergerak, otot-ototnya bergerak, kemudian saraf-sarafnya bergerak dan otaknya. Nah, di sini mungkin sambil kita jalan sehat sambil zikir, atau sekarang sambil menghafal ya Bu ya. Ya, fa'ala fa'ala fa'alu. Nah, terus dari huwa sampai huna ya. Kita sambil jalan. Nah, kita sehat, hafal. Jadi ingat waktu SMA ya kalau menghafal sambil jalan. Jadi ini sehat. Kemudian juga kita sambil happy ya, jangan jalan sambil semberut atau sambil sakit hati. Ya, jadi sambil happy dan olahraga jalan ini adalah investasi masa depan ya. Orang yang sering berjalan, yang banyak berjalan ini masa tuanya sehat. Ya. Kita walaupun sekarang usia sudah di atas 60, kita biasakan saja jalan ya. Kemudian nah ini medical check up. Nah, medical check up ini kita tadi minimal ya, minimal biji. Kita ini tidak mahal ya, bisa datang ke lab ya, mau minta saja periksa ini, tekanan darah gratis periksanya, kolesterol, trigliserid, gula darah, asam urat, urium kreatinin. Dengan periksa ini kita insya Allah kita tahu kondisi kita saat ini. Nah, tekanan darah kita bisa tahu kita hipertensi apa enggak. Nah, kalau kita ada hipertensi, jangan sedih ya. Nah, atasi saja ya. Kata Buya, apa yang ada pada diri kita sekarang ini adalah yang terbaik dari Allah ya. Jadi kalau sudah ada hipertensi, kita jalani. Nah, kemudian berarti kita upayanya apa? Kita obati ya. Minum obat hipertensi, kemudian kita olahraga, puasa ya, itu dan pola makanan. Jadi obati, atur pola makan, puasa, olahraga. Nah, itu 4 ya. 4. Kalau Buya 4 poin, nah kalau saya 4 langkah ya untuk mengobati ini. Kemudian komplikasi kalau tidak diobati, nah bisa ke penyakit ginjal, bisa ke stroke, bisa ke penyakit jantung. Kemudian kolesterol trigliserid tadi hiperlipidemia ya, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Sama obati, pola makan, puasa, olahraga ya. Kalau tidak diobati, tidak dikendalikan, maka komplikasinya apa? Sama, penyakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes. Ya, tadi penyakit-penyakit yang banyak di Indonesia. Penyakit-penyakit yang banyak pada jemaah haji. Kemudian gula darah. Nah, kita lihat, gula darah kita tinggi enggak? Apakah kita ada diabetes? Sama, tadi 4 pola. 4 pola. Obati, atur pola makan, puasa, olahraga. Nah, kalau tidak diobati, kalau tinggi terus gulanya, maka komplikasinya ke penyakit ginjal kronik, gagal ginjal, ya, gagal ginjal, penyakit jantung dan luka diabetes yang biasanya susah diobati, amputasi. Nah, umumnya ini yang saya hadapi di masyarakat, biasanya nggak mau minum obat hipertensi, diabetes karena takut kena ginjal. Nggak mau dok minum obat terus-terusan karena takut kena ginjal. Nah, padahal saya sampaikan, penyakit ginjal kronik yang ada sekarang, yang banyak cuci darah, yang sudah gagal ginjal, itu umumnya orang-orang hipertensi yang sudah lama, yang tidak mau berobat, yang tidak minum obat karena ketakutan minum obat. Ya, karena ginjalnya capek bekerjanya, akhirnya malah gagal ginjal. Demikian juga diabetes. Ya, banyak yang cuci darah sekarang orang yang diabetesnya nggak mau berobat ya karena takut ginjal. Malah gulanya yang tinggi itu mempengaruhi pembuluh darah ginjal. Ya, jadi di pembuluh darahnya itu istilahnya terbungkus gula ya, jadi ginjalnya tidak bisa bekerja dengan baik ya, jadi itu harus difahami. Kemudian asam urat, nah tadi hiperurisemia ya, tinggi asam urat. Nah ini ya, ini banyak terjadi ya, bisa batu ginjal, batu kandung empedu, penyakit sendi dan pengapuran ya, ini banyak dialami lansia. Nah ini triknya. Kalau Bapak Ibu terasa sendinya nyeri, misalnya bangun tidur ya terasa sendinya kok nyeri atau tangannya kok kaku, langsung flashback kemarin tadi malam makan apa ya, kemarin makan apa ya, 2 hari lalu makan apa ya. Nah lihat ketemu nggak tuh ya. Nah menganalisis nih ya, jadi seperti Buya nih menganalisis pola.
Ketemu nggak? Nah, kalau ketemu makanan yang mengandung asam urat tinggi, ya itu hindari. Ya. Nah, setelah itu juga jangan lupa mengobati dan minum air putih yang lebih dari 2 liter. Ya. Kemudian urium kreatinin, kalau urium kreatinnya tinggi, itu berarti fungsi ginjalnya sudah turun. Nah, kita lihat fungsi ginjal sudah turun apa belum. Nah, kalau sudah turun, maka dia akan progresif. Progresif itu artinya turun terus. Kalau dia sudah mulai turun, dia akan terus turun terus, agak sulit menjadikan normal kembali. Ya. Kemudian dia menjadi penyakit ginjal kronik dan gagal ginjal. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin penting difahami. Bisa kalau mau di screenshot mungkin ya, di screenshot silakan. Jadi ini yang paling harus kita waspadai. Jadi kita harus kendalikan, kita cegah, obati secara konsisten. Ya, jadi ini penyakit-penyakit yang di Indonesia adalah penyakit tertinggi ya, yang terkait dengan makanan yang padahal bisa dikendalikan. Ya, kita bisa mengatur diri kita. Ya, jadi kalau diajak kuliner ya jangan langsung iya ya. Nah, lihat-lihat dulu di kulinernya itu bisa ada nggak yang kita makan yang sehat. Ya. Nah, ini saya berikan batasan tekanan darah ya. Di sini ada sistolik, diastolik ya. Biasanya kan ada 120/80 normalnya. Nah, prahipertensi sampai 139. Ya, kemudian hipertensi 140. Tapi jangan menunggu 140 baru ke dokter ya. Biasanya sekarang banyak masyarakat sudah punya pemeriksaan darah tensimeter digital. Nah, jadi kalau masih 130, 135 masih diam ya. Jadi kalau udah 130 coba diatasi, misalnya diet garam dikurangi, kemudian berpuasa, atur pola makan, olahraga ya. Itu jadi supaya dia tidak naik. Dan juga memang pikiran harus fresh ya, harus tidak banyak pikiran. Kemudian jangan menunggu tekanan darahnya sudah tinggi baru berobat ya. Banyak yang ke saya tuh misalnya tekanan darahnya sudah 180, sudah 200 gitu ya. Nah, kemudian gula darah. Nah, gula darah ini dilihat biasanya diperiksa sewaktu dan puasa ya. Nah, ini kalau sewaktu lebih dari 200 ya. Biasanya menunggu lebih 2 kali lebih dari 200 ya. Kalau baru 1 kali kita lihat dulu ya. Kadang ada di depan-depan restoran ya, ada yang jual, dia sebenarnya jual obat ya, tapi dia bilang pemeriksaan gula darah gratis ya. Ini terkena pada pasien saya. Jadi dia umur baru 27 tahun, dia makan di depan resto, ada yang pemeriksaan gratis. Nah, ternyata dikatakan tinggi gula darahnya ya, 270. Kaget dia. Sampai saya bilang, saya periksa lagi ulang gula darah puasa dan setelah makan besoknya normal ya. Tapi masih nggak percaya, kok di sana tinggi katanya. Ya, sekarang itu habis makan ya, kita nggak tahu dia juga pakai alat apa. Ya, jadi ini jangan kita stres ya, karena penyakit gula bukan dilihat dari gula darahnya saja, dilihat dari gejala. Ya, misalnya berat badan makin turun, kemudian kalau malam pipisnya banyak ya. Nah, yang pasien saya tadi umurnya juga masih muda, ya gejala-gejala nggak ada sama sekali, ya. Tapi karena dikatakan dia tinggi, nah itu akhirnya dia stres ya, sampai beberapa lama juga tuh, ya. Nah, kemudian ini kolesterol, ya. Nah, kolesterol ini amannya di bawah 200, ya. Kemudian trigliserid di bawahnya, amannya di bawah 150. Ya, kalau sudah di atas walaupun di perbatasan harus hati-hati. Ya, kalau misalnya masih 210, ya itu boleh olahraga, ya atur pola makan, olahraga, nggak usah obat dulu ya. Mungkin pola 3 saja ya, pola makan, olahraga, puasa. Nah, itu bisa mengatasi. Tapi kalau sudah tinggi, sudah di atas 240, sudah 270, nah itu pakai obat biar agak lebih cepat ya. Pakai obat, atur pola makan, puasa, dan olahraga. Ya, itu semua membantu. Nah, demikian juga trigliserid. Kalau trigliserid tinggi, jangan lupa bukan hanya hindari lemak pola makannya, tapi juga hindari karbohidrat. Ya, bukan tidak boleh karbohidrat, tetapi kurangi. Ya, jadi diatur. Jadi makannya nasinya jangan terlalu banyak. Kalau sudah makan nasi, ya lauknya jangan mie goreng, ya. Karena dia sudah trigliserid sudah tinggi, kemudian jangan makan singkong lagi, jangan makan roti dan kue-kue, ya. Itu diatur.
Kemudian terakhir kadar asam urat. Nah, kadar asam urat itu laki-laki sama perempuan memang agak berbeda. Perempuan paling tinggi 6, laki-laki 7. Tapi kita jangan menunggu 6 sampai 7 ya. Lebih aman itu laki perempuan itu paling aman 4 ya, 4 atau 5 ya. Perempuan 5 itu kadang sudah terasa tidak nyaman ya. Jadi ini kadar-kadar yang normal ya. Nah, mungkin ini saja terakhir kesimpulan. Biasakan memilih makanan yang halal dan baik. Nah, itu utama kita ya. Kita pilih dulu makanan halal dan baik. Yang kedua, kenali dan hati-hati terhadap makanan yang tidak halal. Kita harus mengenali. Harus responsif ya. Harus responsif ya. Kalau ada misalnya yang habis makan yang tidak kita tahu kok diare. Nah, itu bisa jadi ya dari situ. Kemudian perlu memahami makanan yang dapat menimbulkan penyakit bila berlebihan. Tadi sudah saya sampaikan, 3 itu tadi ya, hipertensi, hiperlipidemia, dan diabetes. Hindari makan berlebihan untuk makanan yang dapat menimbulkan penyakit. Membiasakan diri mengatur pola makanan sehat. Perlu melakukan medical check-up minimal untuk pribadi dan keluarga. Bila sudah ada penyakit terkait makanan berlebihan, maka obati ya. Obati, terus menjaga pola makan, berpuasa, dan olahraga ya. Demikian kesimpulan, dan terakhir saya tutup ini ya, saya sampaikan tadi lagi, Valian suril insan ila to'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kalau kita lihat tadi betapa makanan-makanan yang kita lihat sehat, yang kita lihat enak, bisa menjadikan penyebab penyakit tertinggi di Indonesia. Kita harus waspada ya. Semoga Allah selalu menjaga kita, selalu konsumsi makanan halal dan thayyib. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Dan saya ingin tutup dengan pantun lagi. Nasi, daging, ikan, sayur, dan buah, makanan kita sehari-hari. Kepada Bapak Ibu yang hadir dan juga Buya, saya ucapkan terima kasih. Demikian, Prof. Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bisa. Alhamdulillah kita pagi ini mendapat pencerahan dari Ibu Dr. Anna. Banyak hal-hal yang baru barangkali. Saya lihat sudah banyak juga yang mengajukan pertanyaan di kolom chat, dan barangkali kita masuk ke diskusi sampai jam berapa Bu ya? Jam 7. Jam berapa jam? 7.30 ya? Setengah 8. Ya, baik. Nah, dari kolom chat saya lihat ini ada teman saya dari Unsri, dari Fakultas Teknik, Prof. Nukman ya. Ada 2 pertanyaan beliau di sini. Pertama ada hubungan dengan makanan Palembang, pempek ya. Yang kedua hubungannya dengan makanan Padang ya. Ya, jadi apakah benar bangkai ikan halal untuk dikonsumsi? Ya. Karena di Palembang kan makan pempek pakai ikan. Ya. Karena ada yang menerjemahkan dari bahasa Arab ikan mati yang notabene mati dan masih segar yang dibawa dari sungai dalam keadaan mati. Dan dalam keadaan mati diartikan sebagai bangkai, bukan sebagai ikan mati dan segar. Menerjemahkan ikan mati sebagai bangkai mungkin itu yang jadi masalah bagi kita, sehingga banyak orang yang memanfaatkan bangkai ikan sebagai bahan makanan seperti pempek, kerupuk, kemplang ya. Itu pertanyaan pertama. Yang di bawahnya adalah install Traveloka sekarang dan bergabung di Traveloka Direct. Tentang makanan Padang ya yang antioksidan. Barangkali Dr. Ana bisa menjelaskan kapan ikan itu mati.